Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Nah, alhamdulillah ya, sepertinya kalian semua sehat, jadi kalian bisa mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa, walaupun hari ini kita harus melaksanakan pembelajarannya dengan melakukan Zoom secara virtual, karena ada beberapa kendala juga ya. Nah, baik, mungkin kita langsung saja kepada penjelasan materi. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang teks eksposisi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Tidak, Ibu. Saya Bu tahu. Oke, baik Neneng, boleh dijelaskan? Teks eksposisi adalah teks yang berisi atau menyampaikan informasi, Ibu. Nah, baik. Ya, mungkin yang lain juga bisa mendengar apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Neneng. Dan untuk pengertian secara lengkapnya, teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Di dalam fakta tersebut memuat secara singkat tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, serta bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Kalian tahu tentang 5W1H kan? Nah, Tahu, Ibu. 5W1H tersebut digunakan dalam teks eksposisi ini. Biasanya kalian bisa menemuinya di dalam sebuah teks atau wacana berita. Nah, untuk teks eksposisi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menyampaikan informasi tentunya untuk pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan sesuai dengan bahasa serta ejaan yang benar. Lalu, informasi atau pengetahuan berdasarkan kepada kondisi yang sebenarnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya di dalam pengertiannya bahwa teks eksposisi ini bersifat faktual atau berdasarkan pada fakta. Lalu yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur 5W1H dan teks eksposisi juga bersifat objektif, yaitu netral dan sesuai dengan kebenaran tanpa memihak pihak manapun. Nah, untuk struktur teksnya sendiri, teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan atau yang disebut sebagai tesis. Yang kedua adalah rangkaian argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, mungkin Ibu akan mengirimkan sebuah wacana tentang teks eksposisi di grup kelas. Kalian bisa membukanya dan membacanya terlebih dahulu. Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit, cukup ya untuk membacanya. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Sekarang silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, Baik, Ibu. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi judul dari teks eksposisi tersebut apa? Pembangunan dan bencana lingkungan. Ya, betul sekali. Teks di sini adalah teks yang menjelaskan tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Di antara kalian ada yang bisa menyebutkan struktur dari teks eksposisi tersebut tidak? Boleh acungkan tangannya. Oke, baik Neneng, silahkan dijawab. Baik, dari contoh teks wacana ini, strukturnya tuh yang pertama, dalam paragraf yang ke-1, termasuk ke dalam tesis. Terus yang paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6, itu termasuk ke dalam rangkaian argumen. Dan yang paragraf yang terakhir itu termasuk ke dalam penegasan ulang. Seperti itu, Ibu. Nah, betul sekali ya.
Terima kasih untuk Neneng yang sudah menjelaskan. Teman-teman yang lain mungkin bisa sekarang sudah bisa mengklasifikasikan struktur dari teks eksposisi ya. Nah, untuk selanjutnya di dalam teks eksposisi ini terdapat pola pengembangan paragraf, di mana pola pengembangan paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif, di mana gagasan utama atau ide pokok paragrafnya berada di awal kalimat. Nah, satu lagi ada paragraf induktif, yaitu gagasan utama atau ide pokok paragraf yang berada di akhir kalimat. Nah, kalau misalkan kalian sudah membaca teks eksposisi yang Ibu bagikan tadi, ada yang bisa menyebutkan tidak di dalam teks tersebut paragraf mana yang mempunyai pola pengembangan deduktif atau induktif? Bagi yang bisa menjawab, silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Oke, baik. Kita untuk Sarla terlebih dahulu, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Paragraf deduktif terdapat di paragraf pertama, yaitu karena gagasan utamanya atau ide pokok paragraf berada di awal kalimat karena menjelaskan tentang masalah lingkungan. Oh iya, baik. Jadi menurut Sarla, di paragraf pertama itu menjelaskan tentang berbagai masalah lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Baik, bagus sekali Sarla, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan kepada Novia. Paragraf yang ketiga merupakan paragraf deduktif. Karena ide pokok berada di awal itu tentang penerapan konsep pembangunan dalam negara. Ya, baik sekali ya. Jadi semuanya sudah mengerti ya tentang pola pengembangan yang ada di setiap paragraf. Ada deduktif dan induktif, tapi di dalam teks yang Ibu bagikan ini memang lebih banyak paragraf deduktifnya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan dalam teks eksposisi ya, dalam materi teks eksposisi. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai materi yang akan Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.